Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TBS 2C yang akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah TIK Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh Bapak Trisna Taufik Darmawansyah. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Warda dengan NIM 241420091. Saya Supiani dengan NIM 241412288. Saya Fikri Fazar Nurdiansyah dengan NIM 241420071. Saya Sabrina Septiaulia dengan NIM 241420094. Saya Alvita Putri Hadiriawan dengan NIM 241420076. Saya Nasya Tujara dengan NIM 241420093. Materi yang pertama itu adalah definisi Core Banking System atau CBS. Core Banking System atau CBS adalah kumpulan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan, terutama bank, untuk mengelola dan memproses transaksi perbankan secara efisien dan efektif. Sistem ini berfungsi sebagai tulang punggung operasional bank, memungkinkan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada nasabah di berbagai lokasi secara real time. Dengan adanya CBS, bank dapat mengintegrasikan berbagai fungsi dan layanan, seperti pembukaan rekening, pengelolaan simpanan, pinjaman, transfer dana, dan layanan perbankan lainnya dalam satu platform yang terpusat. Core Banking System atau CBS bisa juga disebut sebagai sistem teknologi informasi yang digunakan oleh bank untuk mengelola operasi inti mereka, seperti pengelolaan akun pelanggan, transaksi keuangan, dan manajemen resiko. Sistem ini berfungsi sebagai pusat saraf dari bank, memungkinkan layanan perbankan dilakukan secara terpusat dan real time di seluruh jaringan cabang bank. Istilah core dan core banking system merupakan akronim dan centralized online real time environment. Hal ini berarti bahwa semua data dan proses perbankan dikelola secara terpusat melalui server utama yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai cabang bank kapan saja dan di mana saja. Core Banking System atau CBS menunjukkan evolusi penting dalam industri perbankan, terutama dalam konteks teknologi informasi dan digitalisasi. Core Banking System atau CBS mulai muncul pada tahun 1970-an, ketika bank-bank pertama kali mulai beralih dari sistem manual ke sistem berbasis komputer. Sebelum adanya core banking, setiap cabang bank memiliki sistemnya sendiri yang terpisah, yang menyebabkan kesulitan dalam mengelola data dan transaksi antar cabang. Proses transaksi yang memerlukan waktu lama untuk diproses dan dilaporkan menjadi tantangan besar bagi bank. Dengan kemajuan teknologi komputer dan jaringan, bank mulai mengadopsi sistem terpusat yang memungkinkan semua cabang terhubung ke satu database. Ini mengubah cara bank beroperasi, memungkinkan transaksi dilakukan secara real time. Sistem ini dikenal sebagai Centralized Online Real-Time Environment atau CORE, yang menjadi dasar dari core banking system modern. Memasuki tahun 1990-an dan 2000-an,
core banking system mengalami transformasi signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan kecepatan dalam layanan perbankan. Bank-bank mulai mengintegrasikan layanan seperti internet banking dan mobile banking ke dalam sistem mereka, memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Sistem ini juga mulai mendukung berbagai layanan keuangan lainnya, seperti e-wallet dan aplikasi perbankan digital. Hal ini menunjukkan bahwa core banking bukan hanya sekedar sistem untuk mengelola transaksi, tetapi juga menjadi fondasi bagi inovasi layanan perbankan yang lebih luas lagi. Di Indonesia, penerapan core banking system atau CBS mulai diperkenalkan pada awal tahun 2000-an. Banyak bank besar di Indonesia berinvestasi dalam teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Sejak saat itu, banyak bank yang berhasil mengimplementasikan CBS dengan sukses, memungkinkan mereka untuk bersaing dalam era digital. Komponen utama core banking system. Yang pertama, manajemen rekening. CBS memungkinkan bank untuk mengelola berbagai jenis rekening nasabah, termasuk rekening tabungan, rekening giro, dan rekening deposito. Sistem ini mencatat semua transaksi yang terjadi pada rekening tersebut. Yang kedua, transaksi keuangan. CBS memfasilitasi pemrosesan transaksi keuangan, seperti setoran, penarikan, transfer antar rekening, dan pembayaran tagihan. Semua transaksi dicatat secara real time, sehingga nasabah dapat melihat saldo dan riwayat transaksi mereka secara akurat. Yang ketiga, pinjaman dan kredit. Sistem ini juga mengelola produk pinjaman, termasuk pengajuan, persetujuan, pencairan, dan pelunasan pinjaman. CBS membantu bank untuk menilai resiko kredit dan mengelola portofolio pinjaman. Keempat, laporan dan analisis. CBS menyediakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan dari analisis data yang membantu manajemen bank dalam pengambilan keputusan secara strategis. Laporan ini mencakup informasi tentang kinerja keuangan, resiko, dan kepuasan nasabah. Yang kelima, keamanan dan kepatuhan. CBS dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dan mencegah penipuan. Selain itu, sistem ini juga memastikan bahwa bank mematuhi regulasi dari standar industri yang berlaku. CBS terdiri dari beberapa modul penting. Yang pertama, accounting, bertugas untuk melacak transaksi keuangan seperti deposito, penarikan, pinjaman, dan pembayaran. Yang kedua, customer relationship management, bertugas untuk mengelola hubungan dengan pelanggan melalui penyimpanan data dan laporan interaksi. Yang ketiga, risk management, bertugas untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko seperti penipuan atau resiko kredit. Yang keempat, operation, itu untuk mendukung operasi harian seperti pemrosesan transaksi
dan pengelolaan akun. Yang kelima, reporting. Membuat laporan untuk membantu bank melacak kinerja dan pembuat keputusan strategis. Dengan demikian, core banking system merupakan elemen vital dalam transformasi digital perbankan, mendukung efisiensi operasional, keamanan data, dan serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dalam melakukan transaksi. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang manfaat core banking. Banyak di sini yang belum tahu apa itu tentang core banking. Core banking adalah sistem terpusat yang memungkinkan bank untuk mengelola berbagai layanan perbankan secara efisien dan real time. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari core banking tersebut. Berikut beberapa manfaat utama dari core banking. Yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, aksesibilitas yang lebih baik. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. Yang keempat, skalabilitas untuk perkembangan bank. Yang kelima, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Manfaat dari efisiensi operasional yaitu mengurangi kebutuhan pencatatan manual, mempercepat proses transaksi, mempermudah pengelolaan data nasabah. Yang selanjutnya yaitu aksesibilitas yang lebih baik. Manfaatnya, nasabah bisa mengakses layanan perbankan dari cabang mana saja, terus memungkinkan transaksi online dan mobile banking. Yang ketiga, yang selanjutnya, keamanan yang lebih baik. Keamanan yang lebih baik manfaatnya yaitu data nasabah tersimpan dalam sistem terpusat yang lebih aman. Terus dilengkapi dengan enkripsi dan proteksi dari ancaman siber. Yang keempat yaitu skalabilitas untuk perkembangan baik. Manfaat dari skalabilitas untuk perkembangan baik yaitu yang pertama, memudahkan integrasi layanan baru seperti fintech dan e-wallet. Yang kedua, mendukung ekspansi bank ke berbagai wilayah tanpa kendala infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu pengalaman pelanggan yang lebih baik. Manfaat dari pengalaman pelanggan yang lebih baik yaitu yang pertama, transaksi lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, bisa mengakses berbagai layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Jadi core banking menjadi salah satu teknologi penting yang memungkinkan bank untuk memberikan layanan lebih cepat, aman, dan nyaman bagi nasabah. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja dari core banking system. Core banking system mengintegrasikan seluruh aktivitas perbankan seperti pengelolaan rekening, transfer uang, penyelesaian transaksi, pemrosesan pinjaman, manajemen risiko, dan pengawasan kepatuhan. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan rekening mereka, termasuk saldo, transaksi, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Setelah data dikumpulkan, core banking system memproses transaksi yang melibatkan rekening pelanggan seperti transfer uang, penarikan uang tunai, dan pembayaran tagihan. Sistem ini juga menghasilkan laporan keuangan untuk membantu bank memantau kesehatan keuangan mereka, termasuk laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Selain itu, core banking system membantu bank mengelola risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dengan menghasilkan laporan risiko dan memperkuat sistem pengawasan. Adanya core banking system memungkinkan bank memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, seperti layanan perbankan internet, aplikasi seluler, dan layanan bank lainnya.
Dalam rangka menjalankan semua fungsi ini, core banking system membutuhkan integrasi dengan sistem perbankan lainnya seperti sistem pembayaran, sistem manajemen dana, dan sistem manajemen risiko, serta mengandalkan infrastruktur teknologi yang andal dan aman. Untuk memperdalam pemahaman, berikut adalah peran core banking system dalam sebuah proses transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam sebuah ATM. Yang pertama adalah input data. Data transaksi disediakan oleh nasabah melalui berbagai saluran seperti mesin ATM, online banking, atau cabang bank fisik. Data kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh nasabah atau bisa juga oleh petugas bank. Yang kedua yaitu verifikasi dan validasi. Data yang dimasukkan ke dalam sistem kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh sistem untuk memastikan data yang dimasukkan adalah data yang akurat dan valid. Yang ketiga adalah proses dan penyelesaian transaksi. Setelah diverifikasi dan divalidasi, transaksi diproses oleh sistem dan dana atau transaksi lainnya ditransfer ke rekening nasabah yang sesuai. Yang keempat adalah manajemen risiko dan keamanan. Sistem juga berfungsi untuk mengelola risiko dan keamanan dengan mengidentifikasi potensi risiko dan memantau aktivitas mencurigakan atau tidak normal. Dan yang kelima adalah pelaporan. Core banking system juga menghasilkan laporan keuangan dan pengawasan yang diperlukan oleh bank dan otoritas pengawasan. Selanjutnya yaitu cara kerja core banking system secara detail. Yang pertama adalah pembukaan rekening. Nasabah melakukan registrasi di cabang atau melalui aplikasi digital. Sistem melakukan verifikasi menggunakan eKTP dan data biometrik. Rekening dibuat dalam core banking dan nomor rekening diberikan kepada nasabah. Data nasabah disimpan dalam Customer Management Module. Yang kedua adalah transaksi perbankan seperti transfer tarik tunai, pembayaran. Nasabah memulai transaksi via ATM, mobile banking, atau teller. Sistem Transaction Processing Module menerima permintaan dan memvalidasi data. Sistem memeriksa saldo dan otorisasi transaksi menggunakan Security and Compliance Module. Jika transaksi valid, saldo nasabah diperbarui secara real-time. Sistem mencatat transaksi dalam transaksional database dan memberikan konfirmasi ke nasabah. Yang ketiga adalah pemberian kredit atau pinjaman. Nasabah mengajukan pinjaman melalui cabang atau aplikasi digital. Sistem Loan and Credit Management Module melakukan analisis skor kredit berdasarkan riwayat transaksi. Jika disetujui, sistem mencairkan dana ke rekening nasabah. Sistem menjadwalkan pembayaran, cicilan, dan menghitung bunga secara otomatis. Sistem pembayaran cicilan diperbarui dalam Loan Management Database. Yang keempat adalah pengelolaan tabungan dan deposito. Nasabah membuka rekening tabungan atau deposito melalui teller atau aplikasi digital. Sistem deposit dan savings management module mengelola saldo, suku bunga, dan jatuh tempo. Bunga dihitung secara otomatis
dan ditransfer ke rekening nasabah sesuai jadwal. Jika deposito jatuh tempo, sistem akan menawarkan perpanjangan atau pencairan. Yang kelima yaitu proses clearing dan settlement. Jika nasabah melakukan transfer antar bank, sistem meneruskan transaksi ke sistem clearing dan settlement. Transaksi diproses dan dikonfirmasi oleh bank tujuan. Dana dikreditkan ke rekening penerima dan transaksi selesai. Dan yang terakhir adalah keamanan dan pencegahan fraud. Dalam transaksi dipantau oleh fraud. Setiap transaksi dipantau oleh fraud detection system. Jika ada aktivitas mencurigakan, misalnya seperti transaksi dalam jumlah besar atau dari lokasi tidak normal, sistem akan meminta verifikasi tambahan. Jika transaksi mencurigakan terdeteksi, bank dapat memblokir transaksi atau meminta nasabah untuk konfirmasi manual. Saya ingin menjelaskan tentang regulasi terkait core banking system. Apa sih itu terkait core banking system itu? Saya akan menjelaskan di sini. Jadi di Indonesia, regulasi terkait core banking system atau biasa disebut CBS, biasa disingkat dengan CBS, diatur oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lebih dikenal dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan, biasa semua orang mengenal dengan OJK. Berikut adalah beberapa regulasi penting yang mengatur penerapan CBS. Salah satunya peraturan dari Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/PBI/2009 mengatur tentang kewajiban bank untuk memiliki sistem pengelolaan teknologi informasi yang handal dan aman, termasuk dalam penggunaan core banking system ini. Core banking system dan manfaatnya dalam dunia perbankan. Core banking system adalah perangkat lunak perbankan yang digunakan untuk mengelola operasional inti mereka. Core banking system juga menangani tugas-tugas penting seperti pengelolaan akun nasabah, transaksi keuangan, manajemen resiko hingga pelaporan, selain memudahkan kegiatan produktivitas di bank. Core banking system juga berfungsi untuk mengintegrasikan produk dan layanan yang dimiliki seperti tabungan, deposito, kartu debit atau kredit, pinjaman, dan lainnya. Saya akan membahas secara mendetail apa itu core banking system, manfaat core banking system, dan cara kerja core banking system untuk efektivitas layanan di perbankan. Apa itu core banking system? Jadi, core banking system adalah sebagai sistem komputer yang menyediakan integrasi dari fungsi operasional inti bank secara keseluruhan. Core banking system terdiri dari berbagai komponen yang terintegrasi untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk mengelola operasi inti bank dan menyediakan layanan perbankan yang berkualitas tinggi kepada nasabah. Core banking system bekerja dengan mengintegrasikan semua layanan perbankan dalam satu sistem yang memuat dan mengotomatisasi
mengotomatisasi beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam melakukan ini, core banking system mempercepat proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan bank untuk memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah. Apa sih manfaat core banking system? Core banking system memiliki sejumlah manfaat bagi perbankan untuk meningkatkan operasional bisnisnya sebagai berikut. Salah satunya, 1. Efisiensi operasional. Core banking system membantu untuk bank dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan transaksi yang lebih cepat dan akurat. Sistem integrasi yang menyeluruh dan manajemen risiko yang lebih baik. Yang kedua, penghematan biaya. Core banking system dapat menghemat biaya operasional karena memungkinkan prosesnya transaksi yang otomatis dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam proses bisnisnya. Yang ketiga, peningkatan layanan nasabah. Core banking system memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah melalui layanan perbankan online dan mobile banking yang tersedia 24 jam, serta integrasi data nasabah dalam satu platform yang akurat dan ringkas. Yang keempat, manajemen risiko yang lebih baik. Core banking system membantu bank dalam menyatukan dan mengelola risiko secara real time, sehingga memungkinkan bank untuk mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Yang kelima, pelaporan keuangan yang lebih akurat. Core banking system memudahkan bank dalam membuat laporan keamanan keuangan secara otomatis dengan mengintegrasikan data dari seluruh sistem perbankan, sehingga meningkatkan akurasi laporan keuangan dan mempercepat proses pelaporan. Yang keenam, inovasi produk dan layanan. Dengan core banking system, bank dapat mengembangkan produk dan layanan baru secara lebih cepat, hingga memungkinkan bank untuk mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Yang kelima, pelaporan keuangan yang lebih akurat. Core banking system memudahkan bank dalam membuat laporan keamanan keuangan secara otomatis dengan mengintegrasikan data dari seluruh sistem perbankan, sehingga meningkatkan akurasi laporan keuangan dan mempercepat proses pelaporan. Yang keenam, inovasi produk dan layanan. Dengan core banking system, bank dapat mengembangkan produk dan layanan baru secara lebih cepat, serta mengintegrasikan produk dan layanan yang ada dengan lebih mudah. Pengawasan kepatuhan dan lain-lain. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang pelanggan, rekening mereka termasuk saldo, transaksi, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Setelah data dikumpulkan, core banking system memproses
yang melibatkan rekening pelanggan seperti transfer uang, penarikan uang tunai, dan pembayaran tagihan. Sistem ini juga menghasilkan laporan keuangan untuk membantu bank menyatukan kesehatan keuangan mereka, termasuk laporan harian, mingguan, dan bulanan. Selain itu, core banking system membantu bank mengelola resiko seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional dengan menghasilkan laporan resiko yang memperkuat sistem pengawasan. Adanya core banking system ini juga memungkinkan di layanan perbankan internet, aplikasi seluler, dan layanan bank lainnya. Dalam rangka menjalankan semua fungsi ini, core banking system memerlukan integrasi dengan sistem perbankan lainnya seperti sistem pembayaran, sistem manajemen dana, dan sistem manajemen risiko, serta mengandalkan infrastruktur teknologi yang andal dan aman. Jadi, apa sih peran core banking system dalam sebuah proses transaksi yang dilakukan nasabah dalam sebuah ATM? Jadi ini, yang pertama, input data transaksi disediakan oleh nasabah melalui berbagai saluran, seperti mesin ATM, online banking, atau cabang fisik. Data kemudian dimasukkan dalam sistem oleh nasabah atau petugas bank. Yang kedua, proses dan penyelesaian transaksi. Setelah operasional dan validasi transaksi diproses oleh sistem dan dana atau transaksi lainnya ditransfer ke rekening nasabah yang sesuai. Yang keempat, manajemen risiko dan keamanan. Sistem juga berfungsi untuk mengelola risiko dan keamanan dengan mengidentifikasi potensi resiko dan memantau aktivitas mencurigakan atau tidak normal. Yang kelima, pelaporan. Core banking system juga menghasilkan laporan keuangan dan pengawasan yang diperlukan oleh bank dan otoritas pegawai regulasi terkait sistem. Dalam sistem berangkas keuangan terbuka, mengoptimalkan core banking system, kemajuan teknologi yang ada saat ini memungkinkan sistem teknologi yang ada di perbankan untuk terhubung ke pihak ketiga yang relevan. Tujuan utamanya tentu untuk meningkatkan kapabilitas yang dimiliki sistem bank, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih lengkap dan nyaman bagi para nasabahnya. Terkait core banking system, berangkas memiliki layanan open core yang dapat membantu institusi perbankan. Core banking system yang dimiliki melalui APIX Open Core. Berangkas menyediakan platform open source alternatif untuk meningkatkan sistem perangkat lunak core banking komersial. Terdapat sejumlah manfaat penting dari layanan open core. Pertama, ini memungkinkan bank untuk meredukasi biaya core banking system, termasuk dari sisi menyediakan lisensi sesuai aturan pemangku kebijakan. Kedua, dikarenakan OpenCore berbasis open source, memungkinkan setiap bank melakukan Saya akan menjelaskan identifikasi core banking system yang ada di Indonesia. Core banking system di Indonesia terbagi menjadi dua model. Yang pertama model beli putus atau lisense, yang kedua adalah model sewa. Materi yang saya akan paparkan adalah model beli
putus atau lisense adalah jenis solusi perangkat lunak yang dibeli oleh bank untuk digunakan secara permanen. Dalam model ini, bank membayarkan biaya lisensi untuk perangkat lunak dan memiliki kontrol penuh atas sistem tersebut. Model beli putus memiliki karakteristik. Yang pertama adalah kepemilikan penuh. Jadi, bank yang memiliki model beli putus itu memiliki hak penuh atas perangkat lunak termasuk pembaruan dan pemeliharaan. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah kustomisasi. Jadi, bank dapat menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan spesifik mereka. Yang ketiga, biaya awal tinggi. Jadi, model beli putus ini memerlukan investasi awal yang signifikan untuk pembelian lisensi dan infrastruktur yang diperlukan. Yang keempat adalah pengelolaan internal. Jadi, bank bertanggung jawab atas pemeliharaan dan dukungan teknis sistem. Adapun contoh penyedia core banking system model beli putus, yang pertama adalah Silver Lake, adalah penyedia perangkat lunak inti perbankan core banking system yang menawarkan solusi teknologi untuk mendukung transformasi digital di sektor perbankan. Perusahaan ini memiliki dua produk utama yang dikenal luas. Yang pertama adalah Silver Lake Systematic Core Banking System dan Silver Lake Axis Integrated Banking Solution. Adapun fitur utama Silver Lake yang pertama adalah fungsi komprehensif. Fungsi komprehensif ini mendukung berbagai layanan perbankan seperti manajemen deposito, pinjaman retail dan korporat, pembayaran domestik dan internasional, pembiayaan perdagangan atau trade finance, manajemen treasury hingga layanan perbankan syariah. Yang kedua, arsitektur modern. Arsitektur modern berbasis service oriented architecture atau SOA untuk fleksibilitas dan integrasi mudah dengan sistem pihak ketiga. Yang ketiga, transformasi digital. Transformasi digital mendukung akselerasi digitalisasi layanan perbankan melalui solusi seperti online banking, mobile banking, dan manajemen kartu. Yang keempat, keunggulan implementasi. Silver Lake mengklaim tingkat keberhasilan 100% dalam implementasi proyeknya didukung oleh pengalaman dan keahlian mereka. Fokus pada efisiensi migrasi, data, dan penyesuaian lokal untuk kebutuhan regional. Yang keempat, kehadiran di pasar. Silver Lake telah melayani lebih dari 40% dari 20% bank terbesar di Asia Pasifik, termasuk Indonesia sebagai salah satu pasar prioritasnya. Di Indonesia, Silver Lake mendukung transformasi digital bank-bank besar dengan solusi seperti CIBS versi 12 yang baru-baru ini diimplementasikan di Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap. Adapun manfaat utama dari Silver Lake adalah mengurangi biaya lisensi perangkat lunak pihak ketiga, mempercepat peluncuran produk baru atau time to market. Yang ketiga, memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik melalui desain antarmuka berbasis HTML5 dan API yang canggih. Dengan inovasi teknologi yang luas berkembang, Silver Lake menjadi salah satu pemain utama dalam mendukung modernisasi sektor perbankan di kawasan ASEAN dan global. Yang kedua, contoh dari penyedia core banking system model beli putus adalah FIS Systematic. FIS Systematic adalah salah satu produk perangkat lunak core banking system yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan teknologi global yang menyediakan solusi untuk industri jasa keuangan.
FIS Systematic dirancang untuk membantu bank dan lembaga keuangan dalam mengelola operasi perbankan mereka dengan efisien. Apa sih fitur utama dari FIS Systematic? Fitur utama dari FIS Systematic adalah modular. Modular ini adalah menawarkan berbagai modul yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bank, termasuk manajemen rekening, pinjaman, dan transaksi pembayaran. Yang kedua, real-time processing. Real-time processing memungkinkan pemrosesan transaksi secara real-time yang meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, integrasi. Integrasi dapat diintegrasikan dengan sistem lain dan mendukung berbagai platform teknologi. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi dirancang untuk membantu bank memenuhi berbagai persyaratan regulasi yang berlaku. Apa sih manfaat dari FIS Systematic? Manfaatnya adalah efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatis proses dan pengurangan biaya manual. Yang kedua adalah pengalaman pelanggan. Meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih cepat dan responsif. Yang ketiga, stabilitas. Memungkinkan bank untuk tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan pasar tanpa harus mengganti sistem secara keseluruhan. FIS Systematic banyak digunakan oleh bank di berbagai negara untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan layanan perbankan mereka. Yang ketiga, contoh dari penyedia core banking system model beli putus adalah Bank Vision. Bank Vision adalah solusi perangkat lunak perbankan yang dikembangkan oleh Multipolar, dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri perbankan di Indonesia. Sistem ini menawarkan berbagai fitur dan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi operasional bank. Fitur utama dari Bank Vision adalah Integrated Delivery Channel, memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang konsisten, aman kepada nasabah melalui berbagai saluran. Yang kedua adalah kustomisasi minimal, dirancang agar dapat diadopsi dengan kustomisasi yang relatif sedikit sehingga memudahkan mengimplementasi. Yang ketiga, integrasi mudah. Dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Trade Finance dan Treasury, menciptakan pusat informasi yang terpusat. Yang keempat, teknologi demand. Menggunakan server IBM iSeries yang memungkinkan kapasitas proses ditingkatkan sesuai kebutuhan tanpa perlu upgrade permanen. Adapun manfaat dari Bank Vision adalah efisiensi operasional. Efisiensi operasional meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam operasi perbankan. Yang kedua, dukungan terhadap regulasi. Dukungan terhadap regulasi memenuhi standar dan peraturan terkini dari Bank Indonesia, termasuk kebutuhan spesifik seperti pelaporan pajak. Bank Vision berfokus pada penyediaan solusi TI atau IT yang komprehensif untuk bank, membantu mereka beradaptasi dengan perubahan kebutuhan nasabah dan meningkatkan daya saing pasar. Yang keempat, contoh dari penyedia core banking system model beli putus adalah Oracle FlexCube. Oracle FlexCube adalah perangkat lunak core banking system universal yang dikembangkan oleh Oracle Financial Services. Sistem ini dirancang untuk mendukung berbagai jenis perbankan, termasuk perbankan retail, korporasi, investasi, dan syariah, serta membantu bank mengelola operasi mereka secara efisien dan mendorong transformasi digital. Adapun fitur utama Oracle FlexCube, yang pertama adalah modular dan scalable.
memiliki arsitektur modular yang memungkinkan bank memiliki modul sesuai kebutuhan dan mendukung pertumbuhan volume transaksi serta data. Yang kedua, omni-channel banking, mendukung layanan perbankan melalui berbagai saluran digital seperti aplikasi mobile, ATM, chatbot, dan online banking. Yang ketiga, integrasi API, memungkinkan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga untuk fleksibilitas operasional. Yang keempat, fokus pada efisiensi. Pemrosesan real time untuk transaksi keuangan. Otomatisasi proses dengan teknologi seperti RPA, Robot Process Automation. Dukungan multilingual dan multikurensi cocok untuk bank internasional dengan kebutuhan lintas negara. Adapun manfaat dari Oracle FlexCube adalah mempercepat peluncuran produk baru time to maker, meningkatkan pengalaman nasabah melalui layanan yang lebih cepat dan operasional, mendukung kepatuhan terhadap regulasi global seperti Basel II dan anti pencucian uang AML. Oracle FlexCube digunakan oleh lebih dari 970 institusi keuangan di seluruh dunia, menjadikannya salah satu solusi core banking system terkemuka untuk bank yang ingin meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Adapun yang kelima dari contoh penyedia core banking system dari model beli putus adalah Temenos T24. Temenos T24 adalah sistem perangkat lunak core banking yang dikembangkan oleh Temenos Group, dirancang untuk mendukung berbagai layanan perbankan, termasuk perbankan retail, korporasi, dan syariah. Sistem ini dikenal karena fleksibilitas dan kemampuannya dalam mengelola operasi perbankan secara efisien. Adapun fitur utama Temenos T24 adalah modular dan terintegrasi. Memungkinkan bank untuk memilih modul sesuai kebutuhan seperti manajemen rekening, pinjaman, dan pembayaran. Yang kedua, real-time processing. Memungkinkan pemrosesan transaksi secara real-time, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah single customer view, memberikan pandangan menyeluruh tentang nasabah, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat adalah scalability, dapat mendukung bank dari ukuran kecil hingga besar dengan arsitektur yang dapat disesuaikan dengan pertumbuhan volume transaksi. Yang kelima, dukungan multikurensi dan multi-language, cocok untuk bank internasional yang beroperasi di berbagai negara. Adapun manfaat dari Temenos T24 adalah mendapatkan pengalaman nasabah melalui layanan yang lebih cepat dan responsif. Yang kedua, mempercepat peluncuran produk baru di pasar. Yang ketiga, mendukung kepatuhan terhadap regulasi perbankan internasional. Temenos T24 telah diadopsi oleh banyak bank di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana sistem yang ini digunakan oleh Bank BRI Syariah untuk mengelola operasional perbankan mereka secara efektif. Dengan Temenos T24 menjadi salah satu pilihan utama bagi institusi keuangan dalam era digital saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fikri Fazar Nurdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fazar Nurdiansyah dengan NIM 241420071. Di sini saya akan melanjutkan materi dari identifikasi core banking system yang ada di Indonesia. Core banking system itu ada dua, yaitu model beli putus dan juga model sewa.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sisa materi dari teman saya, yaitu Dewi Wardah. Dari model beli putus ini ada FIS IBS atau Integrated Banking System. Nah, ini adalah sistem perbankan terintegrasi yang dikembangkan oleh FIS atau Fidelity Information Service. Nah, sistem ini dirancang untuk mendukung operasional perbankan termasuk pengelolaan rekening, transaksi, kredit, dan juga pinjaman. Nah, fitur utama dari FIS IBS ini yang pertama ada pengelolaan rekening. Pengelolaan rekening ini memungkinkan bank untuk mengelola rekening nasabah termasuk pembukaan rekening, penutupan rekening, dan juga pengelolaan saldo. Yang kedua ada pengelolaan transaksi. Pengelolaan transaksi FIS IBS ini memungkinkan bank untuk mengelola transaksi termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan juga pengelolaan kas. Yang ketiga ada manajemen kredit dan juga pinjaman. FIS IBS ini memungkinkan bank untuk mengelola kredit dan pinjaman termasuk pengajuan kredit, pengelolaan angsuran, dan juga pengelolaan resiko. Yang keempat ada pengelolaan kas dan likuiditas. Pengelolaan kas dan likuiditas FIS IBS ini memungkinkan bank untuk mengelola kas dan likuiditas termasuk pengelolaan saldo kas, pengelolaan likuiditas, dan pengelolaan resiko. Nah, poin yang kedua yaitu Mrs. Equation 2 dari model beli putus. Mrs. Equation 2 adalah sistem perbankan yang dikembangkan oleh Mrs. atau sekarang bagian dari Finastra. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional perbankan termasuk pengelolaan rekening, transaksi kredit, dan juga pinjaman. Fitur utama dari Mrs. Equation ini yang pertama ada pengelolaan rekening. Pengelolaan rekening Mrs. Equation 2 memungkinkan bank untuk mengelola rekening nasabah termasuk pembukaan rekening, penutupan rekening, dan juga pengelolaan saldo. Yang kedua ada pengelolaan transaksi. Pengelolaan transaksi Mrs. Equation 2 memungkinkan bank untuk mengelola transaksi termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan juga pengelolaan kas. Yang ketiga ada manajemen kredit dan juga pinjaman. Manajemen kredit dan pinjaman Mrs. Equation 2 ini memungkinkan bank untuk mengelola kredit dan juga pinjaman termasuk pengajuan kredit, pengelolaan angsuran, dan juga pengelolaan resiko. Nah, yang terakhir ada pengelolaan kas dan likuiditas. Pengelolaan kas dan likuiditas pada Mrs. Equation 2 ini memungkinkan bank untuk mengelola kas dan likuiditas termasuk pengelolaan saldo kas, pengelolaan likuiditas, dan pengelolaan risiko. Nah, sekarang yang kedua yaitu model sewa. Model sewa ini ada beberapa poin juga. Pertama, Alphabet atau Telkom Sigma. Nah, Alphabet ini adalah layanan outsourcing teknologi informasi yang ditawarkan oleh Telkom Sigma. Layanan ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi mereka. Nah, fitur utamanya itu yang pertama adalah pengelolaan infrastruktur TI. Alphabet ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi mereka, termasuk pengelolaan server, pengelolaan jaringan, dan juga pengelolaan keamanan. Nah, yang kedua adalah layanan hosting dan colocation. Nah, layanan hosting dan colocation Alphabet ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data dan aplikasi mereka di pusat data yang aman dan terpercaya. Yang ketiga ada layanan keamanan dan pemantauan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola keamanan infrastruktur teknologi informasi mereka. Yang terakhir ada layanan dukungan teknis. Nah, Alphabet ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dukungan teknis yang cepat dan juga efektif. Nah, yang kedua ada Olips atau Kollega. Nah, Olips ini adalah sistem perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Kollega.
Sistem ini dirancang untuk membantu perpustakaan dalam mengelola koleksi buku dan sumber daya lainnya. Fitur utama OLIPS yaitu pengelolaan koleksi buku, layanan pencarian dan penelusuran, layanan peminjaman dan pengembalian, manajemen anggota, dan integrasi dengan sistem lainnya. Nah, manfaatnya itu dengan yang pertama itu meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan kualitas layanan, dan yang ketiga adalah meningkatkan aksesibilitas. Yang ketiga ada Temenos T24. Dan Temenos T24 ini adalah sistem perbankan yang dikembangkan oleh Temenos. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional perbankan, termasuk pengelolaan rekening, transaksi, kredit, dan juga pinjaman. Fitur utamanya yaitu yang pertama ada pengelolaan rekening. Pengelolaan rekening ini memungkinkan bank untuk mengelola rekening nasabah, termasuk pembukaan rekening, penutupan rekening, dan juga pengelolaan saldo. Nah, yang kedua, pengelolaan transaksi. Pengelolaan transaksi Temenos T24 ini memungkinkan bank untuk mengelola transaksi termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan juga pengelolaan kas. Ketiga, manajemen kredit dan pinjaman. Manajemen kredit dan pinjaman Temenos T24 ini memungkinkan bank untuk mengelola kredit dan pinjaman termasuk pengajuan kredit, pengelolaan angsuran, dan juga pengelolaan risiko. Nah, yang terakhir ada pengelolaan kas dan likuiditas. Pengelolaan kas dan likuiditas Temenos T24 ini memungkinkan bank untuk mengelola kas dan likuiditas termasuk pengelolaan saldo kas, pengelolaan likuiditas, dan pengelolaan risiko. Nah, yang ketiga itu ada FVS Profile. Nah, FVS Profile ini adalah sistem manajemen pelanggan yang dikembangkan oleh FVS. Sistem ini dirancang untuk membantu bank dalam pengelola data pelanggan dan meningkatkan layanan pelanggan. Fitur utamanya ada pengelolaan data pelanggan. Pengelolaan data pelanggan FVS Profile memungkinkan bank untuk mengelola data pelanggan, termasuk pengelolaan profil pelanggan, pengelolaan kontak, pengelolaan preferensi. Nah, fitur utama yang kedua itu layanan analisis dan pelaporan. Layanan analisis dan pelaporan FVS Profile ini memungkinkan bank untuk menganalisis data pelanggan dan menghasilkan laporan yang akurat dan juga relevan. Fitur yang ketiga yaitu layanan integrasi dengan sistem lainnya. Layanan integrasi dengan sistem lainnya ini memungkinkan bank untuk mengintegrasikan data pelanggan dengan sistem lainnya, seperti sistem perbankan dan sistem keuangan. Fitur yang terakhir ada layanan dukungan teknis. Layanan dukungan teknis FVS Profile ini memungkinkan bank untuk mendapatkan dukungan teknis yang cepat dan efektif. Nah, yang terakhir ada Bank Vision. Bank Vision ini adalah sistem perbankan yang dikembangkan oleh Visionet. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional perbankan, termasuk pengelolaan rekening, transaksi, kredit, dan juga pinjaman. Nah, fitur utama dari Bank Vision ini yang pertama ada pengelolaan rekening. Pengelolaan rekening Bank Vision memungkinkan bank untuk mengelola rekening nasabah termasuk pembukaan rekening, penutupan rekening, dan juga pengelolaan saldo. Nah, fitur yang kedua ada pengelolaan transaksi. Pengelolaan transaksi Bank Vision memungkinkan bank untuk mengelola transaksi termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan juga pengelolaan kas. Nah, fitur yang ketiga adalah manajemen kredit dan pinjaman. Manajemen kredit dan pinjaman ini memungkinkan bank untuk pengelolaan kredit dan pinjaman termasuk pengajuan kredit, pengelolaan angsuran, dan pengelolaan risiko. Nah, fitur yang terakhir adalah pengelolaan kas dan likuiditas. Fitur ini memungkinkan bank untuk mengelola kas dan likuiditas termasuk pengelolaan saldo kas, pengelolaan likuiditas, dan pengelolaan risiko.
Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum